STY bertekad bawa alumnus Timnas U20 ke Olimpiade 2024. Vietnam tanpa Park Hang-seo, Indra Syafri optimis raih emas SEA Games. Jalan terjal menanti skuad Garuda menuju Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Vietnam tanpa Park Hang-seo, Indra Syafri optimis raih emas SEA Games. Jelang mentas di SEA Games 2023, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri turut menyoroti peta kekuatan lawan tak terkecuali Timnas U22 Vietnam. Sebagaimana diketahui, skuad The Golden Star tengah menjadi perbincangan banyak kalangan lantaran tidak lagi ditangani oleh Park Hang-seo. Sebab di bawah asuhan Park Hang-seo, prestasi manis berhasil diukir Vietnam di berbagai ajang. Salah satunya terjadi pada SEA Games 2021. Kala itu mereka berhasil merebut gelar juara usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di final. Namun kini Timnas Vietnam U22 sudah ditangani oleh pelatih baru, dia adalah Philippe Trossaert. Mendapati kondisi tersebut, Indra Syafri memprediksi kiprah Timnas Vietnam U22 di bawah kepelatihan baru tak akan berjalan mulus. Indra yakin akan ada masa transisi yang harus dihadapi para pemain Timnas Vietnam U22. Saya beberapa kali berhadapan dengan dia dan saya bahkan masih berkomunikasi dengan Park Hang-seo. Dia memutuskan tidak lagi di Vietnam. Tentu ada masa transisi, saya berharap masa transisi ini menjadi hal yang tidak positif untuk Vietnam. Mudah-mudahan ya. Ucap Indra Syafri. Meski begitu, Indra Syafri tetap menaruh waspada kepada semua lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Sebab Timnas Indonesia U22 punya target tinggi, yakni merebut gelar juara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indra Syafri telah memanggil 36 pemain plus 7 pemain Timnas U20 untuk menjalani pemusatan latihan tahap terakhir bulan ini. Nantinya para pemain tersebut akan diseleksi menjadi 20 pemain yang akan mengisi skuad final Garuda Muda. Indra Syafri menegaskan ingin pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi dalam lapangan. Hal tersebut guna menerapkan banyak karakteristik permainan. Berambisi ke Piala Dunia 2026, jalan terjal menanti Sintayong. Pelatih Sintayong kembali menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air usai bertekad membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Usai dibatalkannya gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentu upaya Timnas Indonesia bakal melalui langkah yang cukup terjal jika ingin mencetak sejarah ke ajang Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, putaran final Piala Dunia 2026 bakal dilangsungkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA sudah resmi menambah kuota untuk benua Asia menjadi 8 atau 9 tim mulai edisi 2026. Berdasarkan peringkat FIFA dan AFC saat ini, Timnas Indonesia mau tidak mau harus berjuang sejak ronde pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Peringkat Timnas Indonesia saat ini berada di ranking 150 FIFA per Maret 2023. Atau berada di ranking 28 dari seluruh anggota Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Untuk lolos langsung ke ronde kedua tanpa melalui ronde pertama, Timnas Indonesia minimal wajib menempati peringkat ke-25 AFC, yang saat ini ditempati oleh Malaysia. Rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal dimulai sejak Oktober 2023 dan dihelat dalam 5 ronde. Pada ronde pertama, Timnas Indonesia harus menyingkirkan salah satu dari 11 tim dengan ranking terbawah Asia saat ini dengan sistem home and away. Karena itu, kemungkinan besar Timnas Indonesia bakal lolos dengan mudah karena lawan-lawannya terdiri dari Brunei Darussalam, Timor Leste, Guam, dan Kamboja. Jika berhasil lolos ke putaran kedua, langkah Timnas Indonesia dipastikan bakal semakin berat karena berpeluang satu grup dengan tim-tim raksasa Asia atau Asia Tenggara. Pada ronde tersebut, Timnas Indonesia wajib finish minimal sebagai runner-up grup agar melaju ke ronde ketiga atau ronde penentuan untuk menuju putaran final Piala Dunia 2026. Sintayong optimis alumni Timnas U20 main di Olimpiade 2024 dan Piala Dunia 2026.
Usai timnas U20 resmi dibubarkan, Sintayong tak ingin anak asuhnya terlalu bersedih akibat gagal tampil di Piala Dunia U20 2023. Sintayong justru memberikan beberapa motivasi agar anak asuhnya tak larut dalam kesedihan. Menurut pelatih berusia 52 tahun tersebut, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan masih memiliki kesempatan di ajang bergengsi lainnya, termasuk Piala Dunia Senior yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan dilangsungkan pada tahun 2026 mendatang, dan juga Olimpiade 2024 yang akan berlangsung di Paris, Prancis. Sebagai informasi, pada September mendatang akan diadakan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut akan berlangsung di Qatar pada tanggal 4 hingga 12 September 2023. Dari kualifikasi tersebut akan ada 16 tim yang melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024. Lalu tim yang berhak lolos ke Olimpiade 2024 adalah penghuni 3 besar turnamen tersebut. Untuk itu, kemungkinan besar Sintayong akan memasukkan beberapa alumnus tim U20 ke timnas U23 Indonesia nantinya. Apalagi kalian akan bertambah umur dan sudah gak bisa main di Piala Dunia U20. Tapi saya lihat kalian bisa ikut Olimpiade dan Piala Dunia Senior. Menurut saya kalian pasti bisa, tegas Sintayong. Untuk meraih kesempatan itu, Sintayong juga memberikan beberapa tips kepada para pemain. Mereka diminta untuk tetap bekerja keras di dalam lapangan. Lalu Sintayong ingin para pemain meningkatkan lagi mental berjuang mereka untuk meraih kemenangan. Oleh sebab itu, dirinya tak ingin para pemain larut dalam kesedihan pasca pembatalan Piala Dunia U20 2023.